Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi tentang hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan khususnya di Indonesia. Nah, materi ini ada pada PKN tema 9 subtema 1 kelas 5. Kamu boleh catat poin-poin penting dalam video ini. Mari kita mulai. Hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Nah, kita harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Jadi kita harus melihat mana yang lebih penting jika kita dihadapkan dalam suatu permasalahan. Nah, contoh perilaku hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan itu yang pertama adalah misalkan bekerja sama membetulkan lampu jalan di daerah rumahmu yang sedang mati. Lalu yang kedua contohnya kerja bakti meratakan jalan yang berlubang, dan yang ketiga kerja bakti membersihkan rumput di lapangan komplek. Nah, di sini ada dua contoh kegiatan, yaitu kerja bakti dan juga membantu orang lain yang kesusahan karena mobilnya sedang mogok. Nah, dua kegiatan ini merupakan dua contoh kegiatan yang contoh perilaku hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Jadi kerja bakti ini bisa kita lihat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa sama-sama membersihkan lingkungan. Supaya apa? Supaya bersih dan juga terhindar dari dari banjir dan sebagainya. Lalu kegiatan yang satu lagi mendorong mobil yang sedang mogok tentunya akan membantu orang banyak supaya tidak terjadi kemacetan. Nah, ada beberapa makna penting dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah dapat menjalin rasa kebersamaan dan juga saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Lalu juga menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Lalu yang ketiga menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, sikap saling tolong-menolong antar sesama, dan yang terpenting adalah sikap nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Nah, dengan hidup rukun kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat beragam budaya di antaranya. Contohnya ada beberapa upacara adat, lalu ada juga banyak rumah-rumah adat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Lalu ada tarian-tarian daerah dan juga berbagai lagu-lagu daerah. Kita lihat sekarang berbagai macam keragaman budaya ya. Di sini ada contoh yaitu upacara adat Ngaben yang dilaksanakan biasanya di Bali. Nah, upacara adat Bali yang paling banyak dikenal ini adalah Ngaben. Prosesi Ngaben merupakan upacara terkait kematian, membakar jenazah dan menghanyutkan abu ke laut atau ke sungai. Lalu yang kedua ini adalah keragaman rumah adat. Di sini kita melihat ada contoh satu rumah adat yaitu rumah gadang yang berasal dari Minangkabau. Nah, rumah gadang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Sekarang kita pelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan juga kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam, lalu budaya daerah yang beraneka ragam juga, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, kita lihat ya. Kita lihat gambar yang atas. Di sini merupakan cerminan atau gambaran Indonesia. Nah, jadi walaupun Indonesia itu negara yang besar, bahasanya banyak, lalu agamanya juga banyak, suku dan rasnya juga berbeda-beda, tapi kita disatukan oleh yang pertama, tentunya kita mempunyai bendera yang sama, yaitu bendera merah putih. Lalu juga
kita disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita mempunyai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa yang lainnya, kita disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita baca ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, tapi kita juga harus kuasai bahasa asing. Nah, lalu kita juga walaupun berbeda-beda paham, tapi kita punya satu acuan, yaitu Pancasila. Sekarang kita bahas manfaat hidup rukun ya. Kenapa kita harus hidup rukun? Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan juga menolong. Paham ya? Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa itu hidup rukun, maknanya, contoh kegiatannya, dan juga tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang kamu dapat berlatih 5 soal yang sudah Ibu berikan. Nah, materi-materi ini tadi sudah Ibu sampaikan dan ada beberapa yang harus kamu utarakan pendapatnya ya. Jadi menurut pendapat kamu pribadi. Nah, jika ada yang masih ingin kamu tanyakan, kamu boleh bertanya pada Ibu. Jangan lupa hasilnya dikirimkan pada Ibu ya. Selamat mengerjakan.